kalau saya terima sesuatu hal yang baik, kenapa saya tidak mau terima sesuatu hal yang tidak baik juga? Which is itu kedua-duanya dari Tuhan juga. Hai semua, salam dari Australia. Kabar baik di sini, di sana aku harap juga dimanapun kalian menonton video ini. Ini video pertama yang mau saya buat di akhir tahun. Jadi video ini direkam pada tanggal 31 Desember 2023 jam 9 pagi. Karena saat saya bangun, saya mau terinspirasi atau teringat bahwa sebelum saya merantau di sini, saya niatnya mau bikin history buat diri saya, perjalanan mengenai everything yang aku lakukan di Australia. Dan kebetulan baru muncul idenya sekarang dan perfect time-nya lagi tanggal 31, jadi saya mau buat rekap pengalaman atau perjalanan hidup saya dari, ya nggak bisa dari awal sih, ya, mungkin kita masih bisa ingat di awal-awal tahun 2023. Here's the thing, right? Jadi saya mengingat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan keluarga kami. Dan tentunya buat para teman-teman semuanya, saya yakin punya sense of feeling terhadap Tuhan tuh udah berbuat banyak nih sama kehidupan saya, kehidupan kami, terlebih keluarga kami. Jadi banyak hal yang terjadi di tahun lalu 2022 yang membuat titik balik bagi keluarga kami. Jadi mulai dari Januari itu banyak struggle-nya karena di 2022 itu masih belum selesai. Nanti kalau ada waktu dan kalau kalian mau sharing-sharing juga, nanti mungkin aku akan sharing apa sih yang terjadi. Mungkin beberapa teman atau saudara yang nonton video ini sudah tahu sedikit banyaknya cerita itu. Tapi saya mau mengingat itu bahwa di bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Nah, saat itu Januari, Februari itu adalah dimana istri saya sedang mengandung anak saya yang pertama, Zion. Jadi istri saya mengandung itu udah 8 bulan, 9 bulan, 7, 8, 9. Nah, di situ orang tua saya juga datang melihat kondisi kami. Terus di bulan Maret, puji Tuhannya, anak kami lahir. Anak kami yang pertama, Zinuel. Nah, di situ sesuatu hal yang membuat wow, I'm a father right now. Aku seorang kepala keluarga, seorang pemimpin, aku seorang yang akan membawa anak ini mengarah ke tempat yang lebih baik, of course. Dan tentunya rasa tanggung jawab itu makin ada. Nah, as you know, saat itu saya masih belum bekerja karena sesuatu hal yang terjadi di 2022 sehingga saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, saat itu juga istri karena lagi mengandung, dia juga belum bekerja karena mengandungnya sudah tua, jadi kami berdua tidak bekerja sama sekali. Terus bagaimana dengan kehidupan? Bagaimana kami mencukupi segala kebutuhan? Terus waktu itu kita juga bayar rumah gitu. I don't know, karena semua hal itu baik banget. Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik, pertama keluarga, orang tua yang support, terus dari gereja juga support, terus kemudian dari teman-teman ex aku dari pekerjaan sebelumnya juga support. Wow, itu sangat membuat kami itu bersyukur kan semuanya itu. Long story short, jadi di bulan Mei, Juni, Juli itu saya mendapatkan informasi mengenai bekerja di Jepang dan di Korea.
di Jepang karena begitu lama belajarnya, harus sekitar 9 bulan di satu lembaga. Jadi padahal saya butuh pekerjaannya tuh sekarang gitu kan, waktu itu. Tapi di saat itu karena begitu lama dan membutuhkan biaya juga yang lumayan banyak, sementara saya juga tabungan sudah mulai sangat-sangat menipis gitu. Terus ya sudah kita coba cari yang dari lain, di Jepang tidak berhasil. Mungkin terus ada di lembaga itu juga menawarkan bagaimana kalau ke Korea. Waktu program itu disampaikan, saya tertarik ya kan. Akan tetapi setelah saya menjalani sekitar 1,5 bulan belajar bahasa Korea, saya merasa informasinya berubah dan membuat saya sedikit ragu-ragu terhadap program itu. Jadi saya sampaikan ini program bukan nggak salah programnya, cuman mungkin tidak tepat buat saya. Jadi saya memutuskan untuk quit. Dan sebelum saya quit dari lembaga itu, saya juga sudah mencari tahu tentang working and holiday visa di Australia dari tantenya istri saya. Jadi dari situ dia menawarkan bagaimana kalau student pakai visa student datang ke Australia. Oke, cari-cari tahu, lumayan juga nih biaya. Nah terus cari-cari info lagi di YouTube mengenai WHV, ada dari sahabat rantau, di Instagram itu ada Ujang Arif. Nah, banyaklah informasi yang saya dapat dari situ. Dan saya saya bicarakan ke istri dan dia setuju. Nah, di situ saya mulai mengurus segala sesuatunya itu. Di situ saya berdoa ya, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan Engkau lakukan buat kehidupan keluarga kami. Saya tahu bahwa pernikahan ini pernikahan yang kudus. Engkau tidak akan membiarkan kami terlantar, meminta-minta, bahkan melakukan sesuatu hal yang tidak baik karena kondisi kami. Jadi di situ saya selalu bersedih dalam hati ya, karena ya saya akui bahwa mungkin beberapa tahun sebelumnya saya melakukan banyak hal yang kurang berkenan, padahal dalam pikiran saya itu sudah baik, tetapi mungkin menurut Tuhan itu tidak baik. Jadi saya terima saja. Kalau saya terima sesuatu hal yang baik, kenapa saya tidak mau terima sesuatu hal yang tidak baik juga? Which is itu kedua-duanya dari Tuhan juga. So of course saya terima. Jadi saya situ bergumul dan saya doakan, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan hamba-Mu ini merantau ke Australia untuk menjadi berkat di sana dan tentunya membawa perubahan baru buat keluarga kami tentunya, dan membawa kabar damai itu sampai ke Australia. Kabar damai apa? Ya tentunya hal-hal baik yang bisa saya sampaikan melalui kehidupan saya tentunya. Jadi orang bisa lihat, oh ada Kristus di dalam dia. Oh dia tentu orang Kristen. Oke. That's why saya merasa grateful banget, saya merasa bersyukur banget. Jadi singkat cerita, saya uruslah itu. Saya urus segala hal yang perlu, dokumen-dokumen, mulai dari tes IELTS, terus kemudian paspor, terus kemudian SDUWHV dari imigrasi, terus kemudian apa lagi ya, SKCK dari Polda. Terus saya ngurus SIM, perbaharui SIM supaya bisa dipakai di sini. Kemudian harus punya surat referensi dari bank kalau yang menyatakan bahwa kita harus punya setidaknya 5.000 Australian dollar. Terus kemudian medical check up dan apply visa. Dan semuanya itu, wow, semuanya itu Tuhan lancarkan. Wow, aku sangat, kalau aku ingat waktu itu merasa wow Tuhan, karena dari awal aku udah bilang, Tuhan, kalau Engkau memang setuju aku di sana, tolong lancarkan. Tapi kalau enggak, gagalkan ya Allah Tuhan, karena ini hanya uang aku satu-satunya. Hanya ini keuangan kami. Bahkan kami sudah menjual perabotan, menjual rumah. Karena kami
menaruh harap kepada Tuhan bahwa yes, inilah kalau Engkau mengizinkan, lancarkan semuanya. Dan itu saya juga yang $5.000 itu juga saya pinjam dari orang tua gitu. Jadi nanti saya akan balikan. Nah, jadi setelah itu saya urus terus, dan puji Tuhan, saya bisa mengumpulkan atau mengkomplitkan seluruh data-datanya itu hanya dalam kurun waktu sekitar 1,5 bulan, which is itu sangat cepat. Dan bersyukurnya lagi karena memang saat itu lagi free time juga kan, banyak waktu lah gitu. Dan kemudian setelah itu saya berangkat lah tanggal 17 Oktober ke Australia. Di situ saya merasa wow, ini perjalanan pertama saya ini ke luar negeri gitu. Saya tahu, saya yakin bahwa akan ada perjalanan berikutnya. Jadi sampai saya di Australia, saya transit di Bali. Pertama saya transit di Bali, terus kemudian saya sampai di Australia sekitar tanggal 18 Oktober. Saya sampai, dan luar biasanya lagi, tanggal 17 itu saya kan transitnya di Bali. Nah, saya transitnya di Bali itu saya ketemu teman saya dari Bali. Kita belum kenal, jadi kita kenalan di bis mau masuk ke pesawat. Jadi kenalan, hai, namaku John, namaku Gito gitu. Gita Pariska, dia dari Bali. Nah, dari situ dia bilang WHV, oke, ya, tinggal di mana? Oh, saya di Mascot. Oh ya, wah, di Mascot. Oh wow, saya di 39 Kendall. Oke, wow. Oh, saya di lantai ini, wow. Jadi kita itu sama-sama speechless karena nggak tahu kenapa kayak Tuhan tuh menempatkan kami di satu tempat yang dimana kami sama-sama WHV tahun pertama juga, dan kami di bulan yang sama juga dapatkan STI WHV, dan kami satu apartemen dan kami punya beda lantai. Wow, that's amazing. Story shortnya, jadi akhirnya juga saya tinggal di sini lantai 7 bersama dengan dia. Wow, amazing. Jadi hal-hal yang seperti itu, Tuhan terima kasih Engkau sudah menempatkan aku di sini dan menempatkan aku dengan orang-orang yang baik. Jadi sampainya aku di Australia, tentu saya harus ngurus beberapa dokumen seperti TFN number itu kayak tax untuk di sini karena kita harus bayar pajak di sini. Terus kemudian saya ngurus ABN itu untuk kalau nomor pajak juga kalau kita mempunyai badan usaha. Kegunaannya untuk kalau kita sole trader, kalau kita mempunyai usaha sendiri seperti driver Uber Eats kayak atau driver starter seperti sekarang nih yang saya lakukan. Nah itu terus kemudian buka account buying, apa lagi ya, terus saya ini ikut kursus RSA, Responsibility of Alcohol. Jadi untuk serving alkohol itu membutuhkan itu bukan hanya serving alkohol, tetapi kayak kita Uber Eats gitu, ada pesanan dari ini kita harus ada izinnya. Di sini semuanya harus ada izin, bahkan mancing di sungai aja itu harus ada izinnya. Wow, amazing. Jadi setelah itu saya nguruslah seminggu. Dari seminggu saya sembari ngurus itu, saya mencari-cari pekerjaan, nanya sana nanya sini, dan puji Tuhan seminggu habis itu minggu depannya saya langsung bekerja di salah satu company, nama daerahnya Flemington. Di situ Fresh Produce Group. Di situ tempat buah dan sayur dikumpulkan dari beberapa suburb dan di repacking di situ dan dikirim nanti ke Woolworths, Coles atau Aldi, pokoknya beberapa supermarket yang bekerja sama. Nah, habis dari situ 2 minggu saya bekerja di situ, puji Tuhan adalah sedikit kekumpul. Terus kemudian ada tawaran untuk ke regional, which is regional itu kayak kalau di Indonesia kita kayak ada ke suatu daerah yang terpencil, kita harus bekerja di situ selama 88 hari atau 3 bulan atau sampai setidaknya dapat 13 payslip untuk kita dapat apply untuk second year. Jadi working and holiday visa ini bisa sampai 3 tahun kalau kita memenuhi segala persyaratannya. Salah satu persyaratannya itu kita harus bekerja di regional. Nah, saya bekerjalah di sana. Nah, di factory-nya meat, pemotongan sapi. Jadi di sana saya di bagian slaughter kill floor, tempat pembantaian itu sapinya dibunuh, terus
ada darah-darah, lemak dan segala macamnya. Jadi saya sebagai floor boy, jadi yang bersihkan lemak, bersihkan darah gitu. Habis itu saya di situ bekerja sampai yang kemarin terakhir itu di tanggal 14 Desember. Jadi company-nya shutdown, jadi libur lah ya. Libur, saya dapat 5 payslip lah. Habis itu saya berpikir bagaimana nih 2 minggu lagi. Karena akhirnya saya move on to Sydney lagi, kembali ke tempat ini, Mascot. Dan saya dapat pekerjaan di salah satu perusahaan besar gitu, startup. Jadi dia itu kalau di Indonesia JNE lah, JNE, JNT gitu. Dia nge-pull dari berbagai marketplace, nanti baru kita kirim ke tempat daerah, baik itu di mall, store, residensial, segala macamnya. Hal yang menarik ya, itu perjalanan pekerjaan saya sampai di tahun ini. Apa ya, saya merasa bersyukur banget semua hal itu terjadi. Ada naik turunnya income, bahkan sekarang ini saya sudah kerja 2 minggu, invoice yang saya submit itu belum dibayar gitu, tapi saya merasa Tuhan, thank you, Engkau masih memberikan aku hidup, thank you, masih semangat, thank you juga buat semua hal yang kasih. Saya masih bisa kirim ke istri dan anak gitu, saya masih bisa sedikit ngasih ke gereja dan beberapa hal orang yang saya temui. Jadi saya masih juga namanya juga kita masih merintis ya. Merintis itu setidaknya 6 bulan sampai setahun itu masih ekonomi itu masih struggle. Jadi masih ada utang yang harus dilunasin terlebih dahulu. Orang yang sudah membantu kita kembalikan terlebih dahulu seperti itu. Tapi saya yakin satu hal bahwa di tahun 2024 ini, which is that's my wish, saya berharap bahwa setiap hal yang begitu baik akan terjadi, yang akan saya terima. Which is juga tahun depan itu tahun politik loh. Wah, di sini asal setiap diskusi itu udah debat siapa nih. Jadi saya di sini juga begitu nasionalis, begitu saling berargumen, tapi tidak ada yang baper. Nah, saya berharap di tahun 2024 banyak hal yang terjadi yang baik buat setiap kehidupan kita masing-masing, buat teman-teman yang menonton, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Karena saya yakin bahwa setiap tahun itu selalu upgrade, selalu yang ada hal yang baik, tetapi harus diikuti dengan pemikiran upgrade dirinya itu mau membuka diri. Jangan gampang sakit hati, berpikir kalau memang sesuatu hal itu salah, memang itu salahmu, akui, jangan malu. Oke, that's my fault. Oke, bagaimana harus aku berubah? Oke, salahku, bagaimana? Nggak usah terlalu menyalahkan orang lain. Don't complaining, karena hal-hal itu yang memblok pikiranmu. Jadi saya mau ajak teman-teman itu untuk ayo, come on, kita berpikir positif saja. Mungkin orang bilang sesuatu hal, 2024 nanti kacau, 2024 nanti kalau presidennya ini kacau. Who cares? Ya, kalau kamu sudah soul-nya itu atau kepedulian kamu atau perhatian kamu itu ke atas, which is itu ke Tuhan, kenapa kamu harus takut? Apapun itu kepercayaan kamu, kalau kamu mempunyai imanmu, kamu selalu berdoa, selalu beribadah, why kamu takut? Kenapa kamu harus takut? Karena hidup dan mati kita itu hanya milik Tuhan. Ya, jadi saya di sini belajar bahwa ngapain aku takut gitu. Tuhan menempatkan aku di sini pasti punya alasan, pasti punya yang namanya rencana. So, jadi aku harus melakukan rencana yang ada di depanku hari demi hari. Gak usah terlalu pusing ke depan, tapi lakukanlah ini hari demi hari. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan yang terbaik yang bisa kau kerjakan. Karena ada satu hal yang saya pelajari di Alkitab bahwa apabila kamu tidak setia dalam hal perkara kecil, kamu tidak akan dikasih perkara besar. Which is itu berlaku di mana aja, pekerjaan apa aja. Kalau kamu tidak dikasih setia terhadap
posisi yang kecil, bagaimana kamu akan dikasih nanti posisi yang akan lebih tinggi. So that's why pesan aku buat teman-teman semua, setialah terhadap perkara kecil, lakukanlah pelan-pelan, step-stepnya, satu demi satu, biar supaya kamu tidak stres, kamu enjoy menjalani hidup, tetap semuanya kamu bisa melakukan yang terbaik tentunya. Oke, buat semua yang sudah nonton, baik itu istri, anak aku, Zion, halo nak. Hai, anak aku udah asal ditelepon, udah kadang nggak peduli, ya mungkin itu lagi momen-momennya. Jadi aku excited juga bahwa istri aku, Utinya, Akungnya, Bibi, dan Doli juga, semua orang yang ada di Indonesia, yang di Karawang, si Ika juga adik aku, terus kemudian mama bapak yang ada di Pekanbaru, Kak Sarah, Bang Hari, Joshua, Jelly, dan lain-lainnya semua lah, Kak Deta juga yang ada di Batam, Bang Andi, dan semua orang-orang yang support, yang selalu saling menjaga dan saling komunikasi. Thank you. Dan aku di sini, anakmu, adikmu, abangmu, semuanya, saudaramu yang ada di sini itu sehat. Dan di akhir tahun ini, aku harap semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita bisa syukuri dan kita bisa upgrade di tahun depan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ya, that's all yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan cerita-cerita sedikit buat yang mau mendengarkan sampai akhir. Thank you banget buat kalian. Saya juga mau mengajak buat teman-teman siapapun, coba record diri kamu untuk melakukan hal yang seperti saya ini. That's okay, kamu tidak perlu mempostingnya kalau kamu tidak mau, atau kamu simpan sendiri juga tidak apa-apa. Tetapi satu hal yang aku ingat, bahwa ini kayak refleksi diri gitu loh. Refleksi diri bahwa di tahun depan nih, aku harus melakukan lebih baik lagi. Aku harus upgrade diri lebih baik lagi. Apa hal yang perlu aku evaluasi, aku evaluasi. Kalau ada yang mau bikin to-do list untuk di tahun depan, wish list gitu, nggak apa-apa juga. Tetapi ingat, sesuatu itu harus bisa terukur biar supaya bisa tercapai. Jadi aku mau mengajak semuanya untuk melakukan itu, kalau kalian mau. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya sudah, begitu aja video pertama saya, dan nanti saya mau usahakan at least 2 atau 3 video, dan aku lumayan cukup sibuk nanti, jadi mungkin tidak banyak diedit ya, jadi hanya seperti ini saja. Mungkin soon akan ada. Jadi saya harap video ini clear, suara saya juga jelas. Yang mau menerima silahkan, yang tidak terima ya tidak apa-apa, asalkan jangan saling menjatuhkan, karena setiap perkataanmu dapat menjatuhkan lawan bicaramu. Dan lakukanlah segala sesuatu yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Kalau kamu tidak mau dihina, ataupun tidak mau dicaci, ataupun tidak mau dibully, ataupun tidak mau orang berkata-kata yang tidak baik denganmu, jangan perkatakan itu kepada orang lain juga. So it's fair, right? Jangan perkatakan itu, jangan lakukan itu. That's all. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Australia. Salam dari Australia. Gitu ya, salam dari Australia. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, ataupun subscribe. Dan komen kalau mamanya kalian pengen tahu tentang Australia sedikit. Dan sedikit banyaknya nanti aku akan cerita ke kita. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan berkati.